Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Jumat 29 Maret 2024. Hari ini kita rayakan wafat Tuhan kita Yesus Kristus yang kita kenal dengan Jumat Agung, di mana nuansa bacaan hari ini memberikan kepada kita sikap ketaatan, sikap menjadi tumbal. Ia ditikam karena kejahatan kita. Ia belajar menjadi taat agar ia menjadi pokok keselamatan bagi orang-orang yang taat kepada Bapa. Dan dalam Injil kita dengarkan kisah sengsara menurut Yohanes. Dari saat penangkapan, pengadilan yang tidak adil, dan penyerahan total sudah selesai. Hari ini umat diajak untuk menyadari bahwa untuk menyelamatkan kita, ia rela menanggung hukuman salib dan mati sebagai tebusan bagi kita, anak-anaknya. Saudari-saudaraku terkasih, kita mencoba mengikuti kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus yang diawali dengan Yesus berdoa di Taman Getsemani setelah mengadakan perjamuan malam terakhir. Ia sebagai manusia merasa ketakutan. Namun para muridnya yang dipilih untuk menyertai dia pun tidak sanggup berjaga. Mereka semua tidur. Dan akhirnya ia ditangkap. Yang membuat sedih adalah penangkapan dilakukan oleh muridnya sendiri, Yudas Iskariot. Dan ketika dia membutuhkan dukungan, pertolongan, ia kecewa karena para murid melarikan diri. Dan Petrus pun akhirnya menyangkal Yesus karena takut terlibat di dalam peristiwa Yesus itu. Maka ia bersumpah, "Aku tidak mengenal dia." Hanya demi gengsi, demi keselamatannya sendiri, ia tidak mau menerima Yesus
atau menyangkal untuk mengamankan dirinya sendiri. Dan kita tahu Yesus diadili dengan tidak adil hanya untuk kepentingan kekuasaan pribadi. Akhirnya, demi kekuasaan, demi keuntungan pribadi, Pilatus menyerahkan Yesus untuk dihukum mati. Perjuangan Yesus sampai ke puncak Kalvari hanya didukung oleh ibu dan satu muridnya, Yohanes. Yesus benar-benar ditinggalkan oleh orang-orang yang waktu itu hanya mencari kesenangan pribadi, keuntungan pribadi. Ketika mengalami tantangan dan kesulitan, semua orang melarikan diri, termasuk para murid, kecuali Yohanes. Betapa mengerikan, namun ia tanggung dengan penuh keikhlasan, sekalipun merasa sendirian. Ia pun menyebut Eli meninggalkan dia. Tapi akhirnya seluruh rangkaian diselesaikan dengan tuntas. Sudah selesai. Saudari-saudaraku terkasih, pengalaman Yesus tidak mudah, namun ia jalani dengan paripurna karena ia taat kepada Bapa demi cintanya kepada kita. Lalu apa tanggapan kita? Dalam sebuah lagu dikatakan, "Hei umatku, apa salahku padamu?" Kapankah engkau kususahkan? Namun jawabanmu, aku sudah kau salibkan. Kita diingatkan agar kita menanggapi pengorbanan Yesus dengan ikut ambil bagian di dalam manggu salib kita masing-masing, dengan hidup sebagai anak-anak Allah yang sejati, yang rela juga berkorban demi sesama kita. Untuk itu, mari kita tanggapi pengorbanan Tuhan Yesus dengan hidup baik di hadapannya. Menjadi anak-anak Allah yang sejati itu merupakan tanggapan atas pengorbanan Yesus bagi kita. Semoga hidup dan karya-karya kita merupakan bentuk persembahan nyata bagi kita semua yang kita berikan kepada Yesus Kristus. Mari kita ikuti nanti ibadat Jumat Agung dengan khidmat, dengan janji bahwa kita akan benar-benar memangku salib
meringankan beban Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena putra-Mu rela wafat menderita bagi kami. Demi ketaatan kepadamu dan demi cintanya kepada kami, Ia rela memangku salib sampai puncak Golgota dan bahkan harus mati demi pengorbanan untuk kami. Sadarkan kami akan cinta-Mu yang sungguh luar biasa, yang harus kami tanggapi dengan cinta yang mendalam. Kuatkanlah iman umat-Mu agar tetap setia dalam iman, sekalipun banyak tantangan. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu, agar akhirnya umat tetap mengalami kasih setia-Mu dan rela memangku salib mereka masing-masing, meringankan beban-beban yang Kau panggul. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya wajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan agar akhirnya kita tetap sehat dan mengalami kehidupan. Semoga dengan demikian kita mampu juga menyehatkan orang lain. Biarlah akhirnya semua orang menjadi satu komunio, orang-orang yang setia kepada Yesus yang disalib. Dan kami berani memanggul salib kami masing-masing. Hari ini kita bersama-sama mengenangkan Yesus yang wafat. Maka nanti silakan berbondong-bondong pada pukul 15 atau 3 sore. Atau juga jam 18, jam 6 sore menghadiri ibadat Jumat Agung. Kita hari ini berpantang dan berpuasa. Tidak cukup dengan berpantang dan puasa secara lahir, tapi secara batin lebih cocok. Kita mohon rahmat Allah agar kita dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam ambil bagian dalam karya gereja, sehingga benar-benar membantu gereja dalam tugas perutusan. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.